Gua nggak. Diam! Diam! Kamu masih kecampur. Ini urusan rumah tangga. Diam! Gua ngambil diem-diem. Yes. Iya. Pertanyaannya, dia ngambil diem-diem nggak? Yang bawa kabur bukan gua. Dia duluan yang bawa kabur ke rumah mertua. Di rumah mertua lah gue jemput untuk niatnya bawa pulang. Sebenarnya apa sih yang latar belakangnya bapaknya sampai kayak begini? Gue banyak mengalami apa yang namanya diskriminasi. Dia bilang kopernya kosong, itu bohong banget. Disitulah gue pikir, udahlah ya nak, ikut papa pulang aja gitu. Itulah yang kira gue ambil. Kenapa lu gak izin sama ibunya? Dia nggak akan kasih. Lu ketemu di Batam? Ketemu di Batam nih. Kenapa nggak boleh dia pegang anaknya? Niat dia itu udah langsung mau ngambil lagi bawa kabur. Kroyok lah adik gue ini kan. Itu yang gue nggak suka. Lo tahu paspornya nggak hilang, ada di dia, tapi lo berikan keterangan palsu buat adanya terbit paspor itu. Lebih baik gue yang dihukum dibanding anak gue nggak dapet vaksin. Halo, Selfie ya bukan? Please kak, aku mau ketemu kak. Aku cuma mau minta satu hal aja kak. Aku nggak akan ada ribut-ribut kak. Tituan close the hordek. Yes, guys, pemirsa, kembali lagi bersama saya, Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Dan kali ini kita kedatangan 3 orang. Seseorang ini namanya Daniel Marshall Purba, bersama pengacaranya Mas Berto. Ya, saya Roberto Sihotang. Dan Mas Busmin Pakpahan, lawyer atau kuasa hukum dari Mas Daniel ini. Iya. Oke, siapa Mas Daniel ini? Mungkin kita ingat beberapa waktu yang lalu istrinya, masih istri berarti kan ya? Iya. Masih. Sempat datang ke sini karena merasa anaknya katanya dibawa kabur. Ya, dan sang istri sampai sekarang tidak bisa memeluk anaknya dan merawat anaknya. Kita lihat dulu videonya mungkin pada saat ini videonya terus terang nih bikin gue gedap nih sama lo nih. Lu melotot-melotot tuh ya. Ya, oke, kita lihat nih. Kamu lihat aku nyelundupin dia? Enggak. Kenapa menuduh? Aku nanya. Hah? Aku nanya. Jangan cari masalah lagi deh, jangan cari masalah baru. Diam! Gua nggak. Diam! Diam! Kamu masih kecampur. Ini urusan rumah tangga. Diam! Adik kamu aja ikut campur. Diam! Adik kamu ikut campur. Diam! Lu jangan nekat. Apa? Oke, ya, makasih banyak saya dikasih Iya, janji. memang. Makasih banyak saya Iya, dikasih janji. Ini video di Batam berarti ya? Sorry gue, guys, ini kan viral banget ya? Gue ngeliat, lu tuh gede banget tuh. Sampai, enggak, sorry gue sih ngomongnya, gue orangnya belak-belakan fair ya kan? Gue orangnya gak suka di belak depan orangnya jadi manis-manis, mendingan gue orangnya terus terang. Apa Ada di adanya. hati gue keluarin. Apa adanya. Daripada orang-orang munafik ya di depan, di belakang ngomongin kan. Dan zaman sekarang banyak yang begitu, pejabat juga banyak yang begitu. Setuju, Kalau gue orangnya mendingan to the point. Habis itu gue minta keterangan sama lu kan. Oke. Dan ini terjadi emang tadi ya, itu di Batam ya. Oke. Dan Selfie ya, waktu itu datang ke sini juga, bilang cerita bahwa sampai sekarang dia tidak bisa mengambil anaknya, padahal katanya yang mendapatkan hak asuh adalah Selfie ya. Terus Selfie juga menuntut bahwa katanya lo udah buat paspor, malsuin paspor dengan keterangan hilang, padahal lo tahu bahwa paspor itu ada di ibunya. Dan anak itu akhirnya dibawa ke Singapura. Sampai ibunya pernah ke Singapura, datang ke Singapura ke apartemen lo, sampai lo malah bikin surat atau keterangan beware atau hati-hati sama orang ini gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ada nggak foto? Perlu dikasih lihat ya? Kita lihat nih. Sebenarnya gimana bro? Ini karena terus terang nih, gue melihat seorang ibu yang nggak bisa ketemu anaknya, padahal dia berhak, apalagi lo ngambil waktu dia masih ASI kan? Ya, Sebenarnya gimana? jadi gini, gue perlu terangin dulu konteksnya nih, karena dari semua cerita dia selalu ceritanya itu dimulai dari Bekasi, gue ngambil anak. Ya, Sebenarnya ceritanya itu mulanya nggak dari situ harusnya. Ceritanya itu harus diperjelas bahwa konteksnya itu selama ini kita memang tinggal di Singapura. Jadi gue dari 2017 udah di Singapura. Oke, untuk main lo hubungin gue lewat DM, lo lagi di Singapura tuh? Itu lagi di Singapura. Oke, kalau gue orangnya fair nih, karena gue semua orang berhak menggunakan hak jawabnya, karena gue harus netral ya. Iya. Ya. Oke, makanya gue kasih kesempatan lo untuk datang ke sini kan. Setuju. Oke, sebetulnya lo tinggal di Singapura, oke. Terus Dari 2017 udah di Singapura. emang tinggal di sana. Memang tinggal di sana dan kerja di sana. Oke. 2020 kalau lo ingat kita lagi COVID kan, Oke, lockdown oke, Singapura. oke. Gue sempat ke Jakarta karena waktu itu mau nikah. Kita nikahnya Agustus Oke. 2020. Pas mau balik,
sempat susah balik karena Singapura lockdown. Oke. Gue apply 3 kali, yang keempat baru diterima itu Desember. Jadi dia udah hamil gede di situ. Iya. Jadi anak itu lahir di Singapura dan gede di Singapura. Dokternya pun di sana. Nanti gue udah kasih share evidence juga bahwa ada izin tinggal Selvia dan anak. Ya. Which is kalau misalnya kita nggak tinggal di Singapura, ngapain ada izin tinggal? Oke. Yang kedua, ada surat keterangan dari dokter kandungan di Singapura yang menjelaskan tolong otoritas ini kasih orang tuanya nanti datang untuk mendampingi Selvia pada saat melahirkan. Karena waktu itu susah banget orang masuk ke Singapura. Oke, ngerti. Jangan dulu susah. Iya, Iya kan? Karena waktu lockdown itu kan. Lockdown. Nah terus, jadi kalau menurut, ini analisa pribadi, Oke. analisa pribadi ya. Menurut gua, dia nggak pernah menerangkan detail dan menjelaskan bahwa selama ini kita tinggal di Singapura, karena ini bisa berbalik. Oke. Berarti kan konteksnya yang bawa kabur bukan gua. Dia duluan yang bawa kabur ke rumah mertua, di rumah mertua lah gue jemput untuk niatnya bawa pulang. Oke. Jadi waktu itu lo udah ribut emang? Jadi gini, kita ini, nah ini juga termasuk sama. Iya. Dari semua interviewnya kalau lo perhatiin ya, orang selalu tanya, sebenarnya apa sih yang latar belakangnya bapaknya sampai kayak begini? Nggak Iya. mungkin nggak ada api tanpa ada asap. Apa? Nah, tapi dia nggak pernah cerita karena ini juga bisa berbalik nyerang. Jadi dari 2020 menjelang gue nikah sampai nikah pun, gue banyak mengalami apa yang namanya diskriminasi. Apa tuh diskriminasi? Jadi gini, gue kenal Selfie dari aplikasi Tinder namanya. Kalau lo pernah tahu. Oke. Jodoh-jodohan. Bener. Oke. Pada saat kita pacaran nggak pernah ada masalah karena kita most of the time backstreet. Orang tuanya itu dia udah wanti-wanti, ini yang totok lah intinya gitu. Dulu dia pernah cerita juga bahwa bibinya bahkan pas pacaran sama orang Batak sempet dikurung, nggak boleh ketemuin pacarnya. Oh, jadi culture budaya nih. Budaya lah. Oke. Nah, menjelang 2 tahun nikah, menjelang 2 tahun kita pacaran, nggak pernah ada masalah nih kita. Lo backstreet apa sama-sama tahu? Backstreet. Oh, nggak tahu. Orang tua belum tahu. Gua tahu, orang tua dia belum tahu nih, belum Oke. buka. Oke. Pas kita mau nikah baru harus buka dong kalau udah mau nikah kan. Disitulah mulai semuanya kelihatan kerasa lah. Bahkan pada saat kita nikah tuh sempat ribut gede. Intinya dia declare di WhatsApp IO kita bahwa dia Chinese, gua Batak. Chinese benci Batak, Batak benci Chinese. Yang which is gue Emang gitu ya? Gue bilang, enggak. Mayoritas teman gue Chinese. Kalau misalnya memang Batak benci Chinese, mayoritas teman gue bukan orang Chinese, man. Dan gue nggak bisa kerja di Singapura. Terus yang bener ini mungkin keluarga lu yang begitu, tapi gue mau make it clear buat semua yang nonton nih ya. Tolong statement dan kasus gue ini jangan dibuat generalisir bahwa semua orang Chinese tuh kayak keluarga istri gue, jangan kayak begitu. Iya. Nggak begitu ceritanya. Nggak semua. Nggak semua kayak begitu. Karena kalau lu perhatiin juga ya, gue nih termasuk telat klarifikasinya. Karena setiap gue mau klarifikasi apa sih sebenarnya yang latar belakang masalah kalian itu, gue takut ini dijadiin statement untuk menyerang teman-teman gue. Oke. Nah nanti gue udah share bahwa dia sempat bikin statement bahwa yang tadi gue bilang itu, kedua dia masih tipikal yang merefer pribumi itu sebagai tiko. Kalau lo pernah dengar tiko, Aku nggak tahu. tikus kotor lah intinya. Kapan dia pernah share? Ada di chat, dia tuh nge-refer temennya yang orang pribumi itu tiko intinya gitu. Nah terus dulu kasusnya tuh Tuan Guru Bajang pernah digituin. Tuan Guru Bajang itu siapa? Tuan Guru Bajang yang bekas gubernur. Yang di NTT, NTB. Oke. Ya, sekarang di Perindo ya. Tapi berbeda nih ya. Beda, Iya, maksudnya iya. makna tikonya sama. Iya. Nah, terus menjelang kita nikah tuh kita jadi gini, kita udah sepakat nih, ya udah supaya sama-sama adil, kita nikah internasional aja. Jadi Agama sama tapi ya? sama, Oke. orang tua dia Buddha masih, tapi dia udah Kristen. Oke. Pas kita mau nikah, gue bilang kalau gitu kita sama-sama internasional aja ya. Jadi kalau kan dia kan anti banget sama Batak, jadi dia nggak mau ada nikah. Iya, apa siapa? Selvia. Kalau udah di Batak kenapa nikahin lu? Nah, pertanyaan bagus. Ayo. Jadi gini, gua sempet menjelang belakang-belakang ya, gua sempet tanya sebenarnya kalau lu seantinya itu sama orang Batak, kenapa waktu itu lu mau perjuangin gua?
kenapa harus kita minta restu sama orang tua lo, dan kenapa juga orang tua lo kasih restu? Ini jawabannya beda-beda nih. Kalau dari sisi Selvia-nya, dia bilang tuh karena dia lebih lihat ke interpersonal gua. Kalau dari sisi mertua gua yang cewek, dia merasa karena mayoritas temen gua orang Chinese, dia berpikir gua lebih mudah jadi orang Chinese dibandingkan orang yang pribumi yang biasa. Which is waktu gue ngobrol sama mertua gue bilang, itu loh kayak nggak masuk akal. Yang bisa bikin gue orang Chinese adalah gue harus balik dulu ke rahim ibu yang bukan pribumi. Itu jalan satu-satunya. Hari H-nya di Bali, gue kan under assumption bahwa ya udah nih kita internasional, berarti ini kan kita kemarin udah sepakat. Begitu pas nikahnya, ada kan sesi yang pengantin cowok harus nyamperin pengantin cewek. Yang nanti dia balik, kita buka gedungnya itu loh. Iya. Tiba-tiba disodorin cangkir tepai di depan keluarga besar dia. Gue kaget. Kok gue bilang, loh bukannya kita udah sepakat ini ya gitu. Terus, tapi gue nggak berpikir kalau gue nanti frontal reject di sini. Acara berabe. Terus gue kesin banget kan di depan orang keluarga dia. Gue tetap akomodir. Nah, konsekuensinya, waktu itu gue sempet tanya ke Io, lu tahu, Io yang mendampingin gue kan, lu tahu ini nggak? Enggak nih, sumpah demi Tuhan gue nggak tahu. Ini ide siapa? Gue bilang. Gue berharap justru Io itu mungkin kasih tau ke gue, ini ide mertua lo. Jadi gue bisa maafin, oh berarti bukan istri gue. Itu jadi gue lebih tenang. Usut punya usut, ini ide dia. Ini gue demi Tuhan ya, sampai detik ini gue bayar video dan fotografinya total tuh kalau nggak salah di atas 44 lah. Sampai detik ini foto dan videonya nggak pernah gue lihat lagi. Karena memori yang gue ingat di hari itu bukan memori bahagia, tapi itulah hari pertama istri gue lebih memilih egonya dan mengkhianati kepercayaan gue dibanding suaminya. Itu sakit banget gue ngeliat. Komplain nggak abis itu masih lu? Komplain. Setelah nikah nih ya? Setelah nikah komplain. Setelah acara? Komplain. Lahirlah si anak. Siapa namanya? Ezekiel Jonathan Pura. Oke. Waktu, kan gini, kalau di Indonesia kan, lo nggak first name, last name kan? Iya. Lo full name. Full name. Pas di Singapura, ditanya, jadi namanya mau dibikin siapa? Iya. Ezekiel itu dari gua. Iya. Maknanya Tuhan yang menguatkan. Jonathan itu dari dia. Sebenarnya dia mau ngasih Jonathan, tapi waktu itu di Netflix lagi demam film Vincenzo. Oke. Jadi dibikin Itali itulah jadi Jonathan. Maknanya Tuhan yang memberi. Di kuping gua nih klop banget, Tuhan yang menguatkan dan memberi. Iya. Terus ya Singapura nanya dong, family name-nya siapa? Ya nggak mungkin gua kasih family name tetangga kan? Iya. Ya gua bilang Purba. Bukan Kuya lah ya. Iya. Apalagi kalau itu ya kan. Gue bilang Purba. So jadilah nama itu. Jadi kalau lu family name berarti ya. Iya. Jadi kalau lu perhatiin juga nih ya, nggak ada unsur dari nama anak gue ini yang ada Jo-nya. Dia tuh panggil Jojo itu jujurnya. Kalau again ini menurut assessment gue ya. Saat dia lihat last name-nya itu Purba, ini menjadikan seluruh nama ini nama pribumi. Jadi dia pingin ada nama Chinese-nya juga. Dulu dia sempat ngomong ke gua, namanya itu maunya dibikin Zozo. Di Indonesia jadi Jojo. Itulah asal muasal Jojo ini, yang which is sampai detik ini gua nggak setuju anak itu dipanggil Jojo karena gini. Besok kalau di sekolah, emang lo pikir gurunya bakal manggil Jojo? Kan gurunya ngikutin Sesuai nama. Tapi anak gue Sydney Agusto Putra Utama dipanggil Nino. Nggak apa-apa, jadi gini, selama lu sama nyonya setuju. Jadi maksud gue gini loh, kalau lu mau pakai nickname anak, selama bapaknya sama mamanya manggil yang sama, nggak apa-apa, karena dia at least tahu, oh yang ini. Cuman kan kendalanya cuma satu, besok kalau misalnya hilang di mall, terus security-nya cuma ngeliat identitasnya, ya dia kan juga berarti kan lo harus tahu yang dipanggil pasti nama identitas itu aja. Jadi penyebutan setelah lahir anak tuh ini. Salah satunya ini. Jadi yang sebenarnya ini nanti belakangan yang diributin itu sama dia. Kenapa anak ini harus ada Purbanya? Family name, marga. Ya. Nah, at one point
Dia bahkan mengakui sendiri di materi gugatan kita, which is gue udah share. Dia tuh nangis berhari-hari karena melihat ada purbanya ini. Pertanyaan gue satu, kalau lu nggak seantinya itu sama orang Batak, ngapain lu harus nangis berhari-hari? Itu marga suami lu kok. Oke, jadi intinya keributan itu sudah ada dan terjadi terus. Ini gara-gara perbedaan budaya. Artinya ini terjadi terus gitu ya. Terjadi terus. Nah, sampai akhirnya emang lu mau cerai gara-gara itu. Jadi gua waktu itu udah jengah banget, maksudnya gila ini ributnya ini terus dan Rasa cinta lu berkurang nggak dengan keributan itu? pasti lo capek. Iya. Terus konselor pernikahan pun nggak bisa nengahin kita karena at the end of the day dia akhirnya berpendapat udahlah ini konselor pernikahan ini cuma belain lu doang karena kan lu yang bayar sesi konselingnya. Terus gue bilang kalau gitu lu cari aja sesi konseling yang lu yang bayar sendiri gitu. Jadi biar kita ada perbandingan. Nggak mau. Ya susah kan gue bilang. Terus gue sempat kayak aduh ini gimana, ini hidup gue kayak begini gitu. Waktu gue sempat pertama kali ngomong sama nyokap, which is nyokap ngomong sama bokap tuh dari dulu posisinya selalu sama. Dia orang Kristen nggak boleh namanya. Apa yang disatukan sama Tuhan nggak boleh diceraikan sama manusia. Kalau kamu masih dengar Bapak, ada jalannya kalau kamu mau. Apa gue bilang. Coba kamu kayak curhat aja ke mertua kamu. Coba dengar apa kira-kira, kali aja dia bisa bantu. Malam itu gue ajak, itu gue curhat memang ngomong-ngomongan. Terus poin pertama yang waktu gue ngobrol ke dia soal kepala keluarga. Gue bilang, Ma, kan nggak mungkin dalam satu rumah itu ada 2 kepala keluarga. Terus persepsi dia beda. Oh enggak, yang namanya kepala keluarga bisa aja berdua dan kepala keluarga nggak harus laki-laki kok gitu. Kan kepala keluarga itu berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, gue bilang. Kata dia, enggak, kepala keluarga nggak harus menafkahi keluarganya. Terus gue bilang, enggak, logikanya nggak masuk, Ma. Nah akhirnya, lu emang memutuskan bercerai? Gua tuh waktu itu memang gue bilang gini, udahlah kalau lu nggak bisa nerima gua apa adanya, ya nggak ada gunanya kita bersandiwara, gitu. Nah, karena tapi sebelumnya nih, setiap kali gue ngomong kayak gitu, setiap ada kata mau pisah nih, baru dia mulai lebih mendengarkan gue daripada mamanya. Oke, artinya dia tidak mau diceraikan sebetulnya. Gue berharap itu terjadi lagi waktu itu, ternyata enggak. Jadi asal-muasalnya ternyata gini, 18-25 dia waktu itu minta izin untuk menghadiri ulang tahun bapaknya di Jakarta. Nah terus begitu dia pergi ke Jakarta 24-nya dia bilang 24 atau 23 gitu gue lupa. Nah, tapi ada chatnya nanti udah gue share. Dia nggak mau balik. Nah bahkan audionya juga gue share. Dia yang bilang pengacaranya udah suruh dia kalau bapaknya nanti mau ketemu anaknya suruh ngobrol dulu sama saya. Gue bilang kenapa harus kayak gitu? Terus dia bisa aja ngomong ke semua media bahwa izinnya dia itu untuk ngadiri ulang tahun bapaknya. Tapi faktanya adalah setelah gue mulai belakangan tahu dari Maret tanggal mana ya? Jadi Maret tanggal 3 itu dia udah tanda tangan surat kuasa sama LBH Padma Indonesia namanya. Oke. LBH inilah perceraian. Gua nggak tahu. Nah, tapi LBH inilah yang kemudian menyebarkan surat ke kementerian-kementerian yang muatannya tuh fitnah terhadap gua. Langsung gua laporin. Terus ada juga bukti foto jumlah barang yang dia bawa untuk menghadiri acara ulang tahunnya cuma 1 minggu itu banyak banget. Oke, jadi intinya menurut lo dia pergi ke sini emang pengen lari dari lo. Oke, artinya dia tidak mau balik sama lo, maksudnya tidak berusaha kayak dulu mendengarkan lo gitu. Bawa anak nih. Yes. Oke, dan itunya akhirnya kejadian lo ngambil anak dari Bekasi itu berarti. Jadi setelah itu. Gue nggak bisa ketemu anak nih. Berapa lama? 3 mingguan lebih lah. Oke, lo berusaha untuk datang ke sini ya? Gue berusaha, maksudnya gue waktu itu mau coba, gue lagi kan, gue galau kan, maksud gue ini sampai kalau tiap kali temen gue bawa anaknya yang cowok tuh, gue inget anak gue terus gitu. Terus at one point gue decide, udahlah tahan-tahan aja ke Indo,
nginep aja ke tempat mertua semalam aja nggak apa-apa gitu. Yang penting lu habisin waktu sama anak. Karena kalau dari video call tuh kurang memang rasanya gitu. Dikasih video call, dikasih tuh? Kasih video call. Iya. Nah, terus begitu gua balik, kan bokap gua tuh sama nyokap hampir setiap minggu waktu itu datang ke tempat dia untuk ngeliat cucunya. Karena memang anak gua ini nggak pernah dibawa ke tempat orang tua. Cucu berapa sih? Cucu yang pertama. Oke. Yang pertama, dan cucu pertama langsung cowok. Iya. Nah, hari itu sebenarnya bokap gua ngajakin, yuk bareng yuk ke sana gitu. Tapi gua waktu itu masih maju mundur nih, kayak yang di kepala gua tuh yang malesnya itu, tuh gua ke sana tuh males dengerin diskriminasinya sebenarnya. Terus kalau gua di sana, si Selfie ini sering ribut kadang-kadang sama adiknya, omongannya tuh kasar. Ada chatnya juga, bahkan adiknya tuh kadang-kadang kalau ngomong ke orang tuanya masih bisa ngomong bangsat kayak gitu loh. Gue malas ada di in the middle of this drama sebenarnya. Terus gue maju mundur, tapi akhirnya gue lebih pikir, lu pulang ke Indonesia terus gak ketemu anak lu ngapain? Itulah yang membuat gue akhirnya, udahlah gue susah aja gitu. Gue bawa sebenarnya pakaian cuma 1 set waktu itu, karena memang niat gue cuma mau semalam doang. Jadi yang dia bilang kopernya kosong itu bohong banget. Itu gue ingat itu ada 1 set gue di situ, karena memang gue mau bermalam. Oke. Dan koper yang gue pakai itu koper yang biasa gue pakai business traveling, bukan koper yang 100.000 maksud gue gitu loh. Jadi gue ninggalin itu tuh bagi gue gak masuk akal kalau memang niat gue memang gue mau nginep gitu. Oke. Datang gue ke tempatnya, gue taruh, terus gue tanya sama ayatnya, Il mana gitu? Oh lagi main sama Opung di belakang. Gue taruh koper gue samperin. Waktu gue ngeliat muka anak gue tuh memang pucat banget. Dan tapi dia masih ingat gue setelah 3 minggu gue ketemu kan. Dia panggil, Pak kayak gitu. Tuh gue di sini kayak gimana gitu. Karena gue lihat dia tuh pucat banget. Gue tuh entah kenapa di sini juga berpikir, lu pasti nggak diperhatiin ya. Karena gue tahu asumsi lo kan. Asumsi gue memang. Karena pengalaman gue Singapura pun yang most of the time take care of my son itu ya memang ART-nya atau mertua gue atau nyokap gue pada saat yang ganti-gantian. Karena kalau memang full time dia yang ngasuh, ngapain kalau gitu mertua gue atau nyokap gue bolak-balik gonta-gantian bantuin. Terus disitulah gue pikir, udahlah ya nak, ikut papa pulang aja gitu. Itulah yang akhirnya gue ambil. Kenapa lu gak izin sama ibunya? Karena gue tahu persis kalau misalnya gue izin, dia nggak akan kasih. Pertanyaannya simple, kalau dia bakal kasih, kenapa juga dia harus bawa kabur ke tempat mertua gue dan nggak mau pulang? Terus sempat bilang nggak kenapa dia nggak mau pulang? Nanya. Karena katanya mau pisah. Oke. Nah terus dan ada audio gue yang bahkan gue sampai coba ngomong dia pakai logik ya. Nih ya, menurut kamu ya, kalau pengacara kamu tuh bilang ke kamu, ya udah, since kamu udah mau cerai, ya udah kalau bapaknya ketemu, nggak usah diketemuin dulu aja. Menurut kamu itu masuk akal nggak? Hati nurani kamu deh waktu pengacara kamu ngomong gitu ke kamu. Apakah kamu juga setuju kayak gitu? Aku 50-50 sih sebenarnya. Aku juga, to be honest, aku juga karena waktu itu kamu bilang pengacara, aku kayak agak panik kan. Dan ya aku coba find out lewat pengacara. Dan dari tadi si pengacara ini sih bilang ya seperti kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu tuh maksudnya ya udah nggak usah ketemu bapaknya aja gitu. Iya karena ini lagi karena soalnya Ini pengacara kamu yang suruh, iya diakui. Gue bilang, coba ya, lu pakai hati nurani lu, masuk akal nggak untuk lu turutin apa kata pengacara lu ini? Ya aku sih ya intinya pokoknya dia iyain tetap kesana. Itu yang bikin gue tuh. Intinya lu merasa dia bawa anaknya ke Jakarta, Bekasi. Bekasi, sorry. Tapi habis itu lu juga mengambil anaknya secara diam-diam juga.
tapi kan sekarang yang dilihat dia kan lo kan diam-diam, iya kan? Berarti di mata dia lo menculik anaknya, bener? Anak kalian bukan anaknya ya? Bener nggak sih? Dan tanpa bilang-bilang abis itu kalau masalah nih ya, kalau masalah dengar ya. Waktu itu kan dia bilang dia nelponin lo nggak bisa ya? Bagaimana sih? Iya. Nelponin nggak bisa. Terus habis itu ditanya sama pembantunya apa sama mertuanya dia, enggak jalan-jalan ke depan, kalau nggak salah gitu ya, saya ingat gue, bener apa? Nggak. Apa nggak tuh? Awalnya gue tuh mau bawa dia ke mall di Cibubur ya? Bekasi dulu. Oke. Terus gue pikir jangan ke Cibubur aja gitu, karena gue nggak hafal daerah yang Semarang Mall Bekasi, Cibubur. Terus gue pikir-pikir lagi, enggak deh. Ini kalau misalnya gue bawa ke Cibubur pun nanti ujung-ujungnya gue nggak bakal bisa ketemu lagi, gitu. Karena kalau gue pakai logika lo ya, gue ngambil diem-diem, yes. Iya. Pertanyaannya, dia ngambil diem-diem nggak? Iya, menurut lo kan dia ambil diem-diem, menurut dia juga ambil diem-diem. Persis. Nah Oke. terus akhirnya gue pikir gini, udah daripada kita semuanya jadi ini terus berlanjut, kenapa nggak pengacara ngobrol sama pengacara, ayo ngobrolin terms yang adil gimana? Tapi kan dia masih ASI waktu itu. Nah, nanti gue share ada videonya ya. Jadi gini, story-nya tuh sebenarnya gini. ASI itu yang wajib 6 bulan. Nah, tapi gini, nggak semua bayi bisa dapat ASI itu full 2 tahun. Iya. Ada kendala medis di anak gua. Di video itu nanti diterangkan, bahkan di Instagram dia tuh masih ada sekarang. Jadi gini, anak gua nih banyak alerginya. Simptomnya itu kalau misalnya debu nih misalnya, hidung gua meler-meler bersin nonstop. Makanya pas COVID tuh pusing banget gua, karena orang pasti ngira gua COVID. Dia nih ada eczema. Jadi kalau misalnya dicuci piring, pakai sabun, ininya keringnya kelupas-kelupas. Iya. Dan ini gatel banget. Iya. Anak gua apesnya dapat dua-duanya. Nah, kalau dia makan telur itu sampai bengap-bengap mukanya tuh ada di IG gua tuh. Nah, ada juga kalau misalnya ibunya makan yang alergen anak gue ini tersalur lewat ASI-nya. Dokter waktu itu udah bilang, bisa nggak lu diet? Jadi, hal-hal yang anak lu ini alergi, jangan makan. Contoh yang paling fatal tuh telur. Itu bahkan at one point dokter bilang, kan dia nanya nih, terus susu-susu yang udah saya pompa di freezer mau gimana dok gitu? Lu bisa jamin nggak ada lu nggak makan yang alergennya dia? Nggak bisa, buang, dibuang. Dan itu ada di dokumentasi di IGD juga. Terus rekomendasi dokter sebenarnya itu, lu jaga makanan lu. Gitu. Nah, gue waktu itu jujurnya, kalau lu tanya gue, lu lebih prefer ASI atau susu fresh milk gitu ya? Gue lebih prefer ASI, gratis. Iya, kan dia masih ASI juga kan pada saat itu kan? Dan itu lebih satu gratis, dua praktis. Iya. Cuman yang gue lihat itu dijadikan tool untuk menyerang gue satu, kedua dalam kesehariannya itu menjustifikasi dia ya udah kalau apa-apa ASI aja. Sebenarnya pada saat dia lebih dari setahun itu rekomendasi dokternya udah bilang sebenarnya kalau udah di atas setahun udah nggak cukup lagi ASI. Itu kan rekomendasi dokter, tapi pada kenyataannya dia masih ASI nggak pada saat itu? Masih ASI. Masih ASI ya? Masih ASI, masih ASI. Iya. Nah terus, tapi dokter waktu itu udah bilang, gini, kan ini anak gua bolak-balik dulu ke dokter nih, karena eksemanya keluar terus. Itu ada fotonya nanti yang dia tuh pakai wetsuit yang kayak baju mumi kayak gitu, karena satu badan tuh merah semua, digaruk-garukin sampai berdarah-berdarah. At one point dokternya tuh sampai kasih salep yang steroid.
itu udah Ngerti. ini banget loh. Nah terus karena gue sering lihat dia pakai wetsuit ini, di sini gue tuh gimana gitu. Setiap kali kontrol ke dokter karena eczema-nya flare up, keluar duit, ya kan? Gue bukan masalah duitnya, tapi bagi gue gini, lu kan keluar duit tapi anak gue nggak sembuh-sembuh. Dan ini sebenarnya kita tahu kok asal muasalnya apa. Lu bisa nggak diet gitu? Oke, pertanyaan berikutnya. Waktu itu kan kalau nggak salah ada, dia pernah ngomong pada saat itu lagi kebagian dia mau vaksin. Ingat nggak sih dia ngomong? Anak lu mau vaksin ya kalau nggak salah? Ya. Nah. Ini kita tapi jadi lompat, nggak apa-apa ya? Tapi Nggak apa-apa, lompat ya. nggak apa-apa. Jadi gini, Karena belum mumpung gue ingat itu. Iya. vaksin ini itu ada hubungannya sama paspor. Iya. Jadi di Batam itu sebenarnya kita akhirnya setelah beberapa kali melalui mediasi yang setiap hari dia berubah dulu kemauannya, sepakatlah untuk berbagi hak rawat sebulan-sebulan. Oh, udah kesepakatan cerai itu habis itu Belum, ini belum cerai. Jadi yang video viral yang di Batam itu, kalau lo perhatiin ya nanti yang di flashlight yang tadi lo show itu, Iya. coba lo perhatiin deh, anak gua pada saat mamanya deket, gini nggak? Karena logikanya kalau memang connectionnya kuat, pada saat mamanya deket aja pasti begini. bisa jadi mungkin udah kelamaan sama lo kali. Gua baru ambil tanggal 7, itu tanggal 11. 4 hari. Iya. Nah, itu juga ada yang aneh. Iya. Kalau lo inget lagi ya, dia bilang dia nemuin lokasi gua dari analisa karpet. Ingat nggak? Oke, karpet di hotel ada gedung-gedungnya. Iya. Nggak ada gedungnya. Nggak ada gedungnya, Nggak iya, ada iya. gedungnya. Dia analisa hotel di seluruh Iya. Indonesia. Nah, dia selalu taruh kalau yang gue perhatiin ya, dia selalu taruh cerita ini di tengah, keburu orang simpati dulu, orang percaya. Gue urain logikanya ya. Menurut data BPS di Indonesia itu ada sekitar 3.500 hotel. Kalau dia bisa sejago itu dari karpet nemuin lokasi hotel, dia mungkin udah jadi kontraktornya polisi kalau. Tapi kenapa dia bisa nemuin hotel tempat lo tinggal? Gue tanya ayo. Ya. Iya. Kalau again sebelum gue kesana ya, Ya. kalau dia benar bisa dari analisa hotel, lu puisin aja, pasti salah terus. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau lu benar bisa dari hotel, kenapa ketemunya di Batam bukan di Bogor? Karena dari tanggal 7 sampai tanggal 10, gue di Bogor nginep. Dan itu video call tiap hari. Dugaan gue. Iya, dugaan lo. Nah, yang terjadi gini, saat di Bogor, gue nggak pernah pesen makanan dari aplikasi online. Saat di Batam, sekalinya itu pesen jam 7 pagi. Itu nanti boleh di-share screenshotnya juga. Nah, di postnya dia, ini ceritanya juga ada yang beda-beda nih. Kalau menurut penyidikan di Batam, dia bilang dia tahu jam 7 pagi lewat video call. Jam 7 pagi gue nggak video call sama dia. Menurut post dia tahu jam 9 pagi. Berubah-ubah lah. Tapi dugaan gue, saat di tanggal 7 malam, adiknya itu sempat datang ke rumah gue dan bilang ke bokap gue, saya udah cek, kan ada 2 provider yang gede lah di Indonesia. Iya. Lu tau lah apa namanya kan. Iya. Nggak ada pemesanan atas nama Ko Daniel. Gue sempat kayak, sakti amat nih bisa sampai tahu gitu. Bagi gue nggak masuk akal gitu. Saat gue pesen GoFood di tanggal 11 jam 7 pagi, terus dia bisa di Batam di hari itu, precise pas banget, yang which is dia cuma ada waktu kurang dari 10 jam bisa tahu tempat gue di situ. Gue langsung berpikir, benar berarti dia ada orang dalam. Orang dalam di? Salah satu aplikasi online ini lah. Iya. Karena bagi gue simpel aja, kalau benar lo pakai analisa ini, gue di Bogor itu 3 hari. Masa lo nggak bisa temuin? Dan 3.500 hotel di seluruh Indonesia. Lu bisa temuin dari karpet. Iya. Tapi kalau dia dapat dari aplikasi online, berarti dia pintar juga dong? Koneksi. Iya. Maksudnya, caranya cerdas juga dong. Gimana caranya? Gue malah perlu belajar kayak gitu. Kita kan karena nyari penipu kan bukan dari itu ya. Dari POS, dari Facebook, dari... Ini perlu juga dipelajarin nih caranya. Oke. Nah, intinya adalah, lo ketemu di Batam. Di Batam nih. Lo mana-mana tuh, melotot-melotot tuh. Nah, ya. Kenapa nggak boleh dia pegang anaknya? Gini, karena niat dia itu udah langsung mau ngambil lagi bawa kabur. Gua itu assessment gue ya. Itu sebabnya keroyok lah adik gue ini kan. Itu yang gue nggak suka. Karena pada saat momen itu
pengacara kita ini lagi ngobrol sebenarnya gimana mau cara berbagi yang fair buat berdua. Dan dia harusnya tuh kita ketemu kalau nggak salah waktu itu Sabtu. Terus tiba-tiba mungkin karena dia udah dapat data ini, kabar ini, pengacaranya ngundurin ke Senin. Makanya terjadilah ini. Nah, waktu itu gue pikir gini, nih kalau misalnya dibawa, pasti nanti gue nggak bisa lagi dikasih akses. Udah, kalau gitu, kan kita lagi diskusi sama pengacara, kenapa nggak lu biarin ini kita diskusi dulu, biar kita agree, biar kita berbagi. Dikeluarlah yang KDRT, yang laporan KDRT. Lo dilaporin di Kepri ya? Betul. Itu gue ada videonya yang menjelasin kejanggalannya. Nanti di-playin tolongnya. Berdasarkan itulah, gue tuh kemarin gelar perkara pun gue jabarin semua kalian-kalian itu juga. Udah diperiksa, udah datang lo? Udah, gue selalu datang kok. Iya. Dan yang itu kalau nggak salah sampai saat ini tuh udah 5 kali gue dipanggil. Sementara laporan yang di Lampung baru 1 kali. Tapi memang kalau yang di Lampung nih dia pertanyaannya lebih sistematis memang. Kalau yang Batam ini kayak repetitif menurut gue. Dan beberapa kejanggalannya itu penyidiknya yang di Batam ini tahu sebenarnya bahwa emang ini janggal. Dan yang kan sekarang awalnya dia laporin KDRT fisik tanggal 11 di tempat Haris. Tapi kemudian dalam satu waktu itu karena saksi hotelnya yang begitu di BAP dia bilang nggak ada yang melihat. Memang kalau menurut cerita penyidik ya, ada rekomendasi dari anggotanya dia ke dia untuk coba belokin ke psikis. Karena kalau psikis lebih susah buktiinnya. Yang itu cuma ada yang di otak dia kan. Gimana buktiinnya gitu. Dan itu juga yang dimanfaatkan karena di masa itu cuma ada 1 dokter jiwa yang bisa melakukan visum psikis. Itu yang kemudian ditemui sama dia, menurut informasi dari penyidik juga, ditemuin sama dia di Jakarta sebelum ditunjuk jadi saksi ahli. Itu yang gue keberatan waktu gelar perkara. Kalau seumpamanya orang ini udah ketemu duluan di Jakarta sebelum jadi penunjuk, bahkan kalau menurut informasi penyidik, si dokter inilah yang memaksa penyidik untuk buru-buru ditunjuk jadi saksi ahli. Dari mana gue tahu dia objektif? Nah, terus rekomendasi penyidik waktu itu, coba kamu temuin juga dokter jiwanya ini supaya dia dapat penjelasan yang lebih berimbang. Gue temuin, memang. Yang jadi aneh adalah pada saat gue selesai temuin kasih versi gue sempat tanya memang sama si dokter jiwa ini, Bu, memang hasil pemeriksaannya si Safi ini dia ada gangguan psikis nggak? Ada. Terus kalau yang asesmen ibu terhadap cerita saya, apakah saya juga mengalami gitu? Iya, karena kamu nggak pernah dianggap sebagai kepala keluarga gitu. Terus gue langsung bilang, tapi Bu, maaf nih Bu ya, saya bukan dokter jiwa, tapi apakah masuk akal dalam suatu peristiwa yang melibatkan 2 individu, seorang korban bisa jadi juga pelaku? Atau kebalikannya, seorang pelaku bisa jadi juga korban? Karena menurut asesmennya ibu, dua-duanya mengalami gangguan psikis gitu loh. Terus ya dia nggak menjelaskan secara psikologisnya gimana, secara logisnya gimana. I have to accept that logic, intinya kayak gitu. Nah, karena ini yang KDRT psikis ya. Tapi lu dilaporkan di kepolisian di Lampung atas dugaan pembuatan paspor itu. Karena kan dia bilang gini, lu udah tahu bahwa dia paspor ada di ibunya kan. Nah, tapi lu membuat keterangan paspor hilang di Lampung Timur kalau nggak salah ya? Yes, ya, kata pas lagi undangan ya, lagi kondangan. Ya, jadi gini. Tapi lu terus ngebuat paspornya di Lampung beda lagi, Lampung Selatan atau Lampung apa gitu? Lampung Utara. Lampung Utara. Sabumi ya? Kenapa masih jauh-jauh banget? Gini, gue jelasin dulu ya. Lu kan tinggal nggak di Lampung. Jadi gini, hasil dari Batam itu kita agree berbagi sebulan-sebulan. Oh, dari Batam tuh hasilnya? Dulu ya, ini akte notaris nih, berbagi sebulan-sebulan. Dimulai dari gua. Kalau gua yang megang anak, nggak mungkin gua di Indonesia kan, karena gua kerja di Singapura. Jadi kesepakatannya ya pasti sebulannya di Singapura. Berarti dia harus kasih gua paspor. Karena waktu itu dia nggak bawa paspor, ketentuannya akte notaris ini, H+1 gue itu mulai dihitung saat paspor udah diserahkan. Tapi karena dia nggak bawa paspor, harus buatlah akte pernyataan bahwa dia akan menyerahkan paspor tanggal 22.
Pasar Kemis hari Senin. Hari Selasa waktu itu. Nah, tapi mertua gue yang cewek, sumpah demi Tuhan katanya dia bakal kasih paspor itu Senin. Waktu itu. Terus lo tau paspor ada di dia kan? Ada di dia waktu itu. Iya. Nah terus ya udah, gue tunggu dong. Iya. Ya udah, ntar tinggal dikirim aja. Makanya ada lagi namanya akte pernyataan bahwa dia akan kasih paling lambat tanggal 22. Iya. Begitu gua kan nunggu ini karena gua nganterin adik gua juga kan, berarti gua waktu itu balik ke Lampung, memang gua tunggunya di Lampung. Menjelang tanggal itu, ntar ada juga screenshotnya nanti gua udah gua share. Gua tagih pasportnya mana gitu, udah dikirim dia bilang. Terus minta nomor resinya, nggak dikasih sama dia. Terus pengacara gua sempat kirim somasi untuk mengingatkan komitmen dia untuk kasih paspor ini. Dibales sama pengacara dia, intinya sekarang pengacara dia menolak akte notaris itu dan meminta gue menyerahkan anak dalam 3x24 jam atau enggak gue dituntut perdata dan pidana. Nah ini pengacara dia yang ngirim somasi ini baru nih, bukan pengacara yang menyepakati apa yang kita sepakati di Batam. Logika gue adalah, kan lu pengacara baru, kalau lu menyalahkan pengacara yang lama, ya lu selesai internal lah, ini miskomunikasi lu gimana gitu. Karena bagi gua apa yang udah disepakati ya kita stick di situ aja. Jujurnya waktu kita sepakati akte notaris di Batam ini ya, gua bahkan sampai ngomong sama pengacara gua, kan kita sempat deadlock nih. Dia tuh kemudian bilang, karena deadlock ini si polisi bilang kalau deadlock lagi kalian, udah anak ini dirawat dulu negara di panti asuhan. Itu yang bikin gua udah gini. Kalau memang karena kita deadlock anak ini harus dirawat di panti asuhan, udah lu mau apapun yang lu tambahin di akte notaris itu, gue tantanganin sekarang. Nah terus begitu udah sepakat, terus dia ganti pengacara, nggak mau mengakui ada akte notaris ini nih sekarang. Tapi gue pikir bodo amat, kan ini harusnya stick dong. Kalau lu mau batalin akte notaris ini, lu harus gugat dulu di pengadilan. Terus gue WA lagi tanggal 22 kalau nggak salah tuh, dia bilang udah dikirim, kemarin udah dikirim tapi mental, tapi udah dikirim lagi. Itu ada bukti chatnya. Terus gue nih ada urgency, gue udah daftarin anak untuk vaksin MMR dosis kedua. Gue kan bukan dokter anak ya, jadi mungkin agak-agak bodoh-bodoh juga, tapi waktu itu persepsi gue adalah ini dosis kedua ini mirip-mirip logikanya kayak COVID. Jadi kalau dosis pertamanya di Singapura, ya dosis keduanya lu juga di Singapura. Jadi biar brandnya sama. Itu yang ada di kepala gua. Karena ada urgency ini, wah ini kok pasportnya nggak nyampe-nyampe, gue pikir gitu kan. Udahlah, declare hilang aja, nanti diurus supaya gue bisa bawa anak ini untuk divaksin. Karena gue kan tahu istri gue tuh kayak gimana ya. Ini kalau misalnya gue vaksin nanti dibilang lagi penelantaran. Jadi gue pikir, udahlah, nggak apa-apa, urus hilang aja gitu. Tapi lo tahu kan paspornya nggak hilang kan? Kan dia bilang soalnya dia udah kirim, gue percaya. Ya tapi lo bilang kan hilangnya katanya di undangan, di kondangan. Enggak, gue bilang hilangnya dalam perjalanan dari metro rumah adik gue menuju Praja Lebah ini. Ya berarti lo memberikan keterangan palsu dong menurut dia gitu. Jadi kan? gini, keterangan palsu kah itu? Yes. Tapi pertanyaan gue kayak gini, pernah nggak lu? Pernah nggak lu, gue nggak tahu sih lu pernah atau nggak, tapi dulu gue waktu SMA ya, gue pernah hilang SIM sekali. Gue baru sadar seminggu kemudian. Ya kan gue nggak tahu hilangnya di mana. Gue laporin ke kantor polisi dekat untuk ngurusin SIM baru. Gue harus bilang hilangnya di daerah jurisdiksi dia dong, supaya bisa keluar surat kehilangan. Ya logika itu yang gue pakai sebenarnya. Tapi akhirnya faktanya sekarang kan dia melaporkan lo atas, gue nggak tahu apa sih laporannya, cuman intinya laporan palsu. Ya berarti itu karena logikanya pasti akan ke situ. Karena secara hukum pun lo itu bisa kena kan, bener kan? Dalam kata kan, lo tahu paspornya nggak hilang, ada di dia, tapi lo berikan keterangan palsu buat adanya terbit paspornya itu. Dan setahu gue cerita dia paspornya itu udah dibatalkan ya. Paspor itu udah sama imigrasi. Betul. Iya kan. Nah. Jadi sebelum kesana ya, gue ngurain dulu nih. Dikeluarin surat keterangan ini, itulah yang gue pakai untuk ngurus paspor di Kota Bumi. Pertanyaan lo yang tadi, kenapa di Lampung Timur ngurusnya? Karena waktu itu memang gue lagi silaturahmi ke tempat saudara gue. Terus gue lagi mikir waktu itu mau bikin surat kehilangan kan. Bisa nggak dibikin surat kehilangan gitu?
Ya bikin aja kalau memang lu ngerasa itu hilang, dibikin. Terus kenapa harus di Kota Bumi? Jadi di Lampung itu ada 3 tempat pengurusan paspor gua waktu itu Google. Menurut cerita kan adik gue tinggal di sana. Cerita adik gue, kalau di Kota Bumi ini itu agak jauh bang, dan nggak rame di sana. Setauku di sana juga ada tempat main anak. Ini kan kalau lu ngurus paspor anaknya harus dibawa kan? Oh iya. Kalau rame ngantri, gue mikirnya, wah ini kalau lama rewel, pusing nih gue. Terus kalau ada yang sepi dan ada tempat main anak, bagus nih. Itulah kenapa alasannya gue pilih Kota Bumi. Tapi setahu gue ya, waktu gue buat paspor gue dan paspor ponakan gue, anak-anak gue juga, kalau anak kecil di bawah berapa tahun itu kalau nggak salah harus ada dua-duanya, orang tua, ibu dan anak ya? Enggak. Jadi gue juga pernah share ini di Instagram gue bahwa website imigrasi Kota Buminya pun menyatakan salah satu orang tua itu cukup, bahkan barusan nih pengacara saya kasih tahu pengalaman dia bikin paspor cuma 1 doang nggak ya? Jadi gini, gimana, Bang Pak? Uya, aku jelasin ya. Dia kan dituduh membuat laporan palsu. Jadi pasalnya itu ada 220 KUH pidana plus ada lagi 263, 264, 266. Itu kalau kita bicara pidana itu pemalsuan dokumen dan pemalsuan akta otentik. Ya kan ya? Nah, dia membuat paspor itu yang sekarang dipersangkakan laporan palsu itu, sebenarnya kalau kita bicara hukum, kita runut lagi ke belakang. Atas informasi dari istrinya yang menyatakan bahwa paspor itu udah dikirim. Ternyata return, balik lagi katanya retur kan gitu kan ya. Terus dia kirim lagi, lewat sebelum itu? JNE. Nah, itu dilakukan sesuai kesepakatan. Artinya sebulan di Daniel, sebulan di Sylvia. Kan begitu. Nah, karena urgensinya dia anak ini harus vaksin tadi menurut pemahamannya Bro Daniel, jadi dia harus berinisiatif untuk memenuhi vaksin ini sehingga dibuatlah laporan kehilangan. Keterangan yang tadi hilang di perjalanan. Jadi kalau kita bicara hukum ya, kalau dia ngerunut keterangan palsu yang dia bilang karena kehilangan paspor, harusnya dimundurin dulu oleh penyidik ke belakang. Atas dasar apa dia membuat keterangan itu? Tujuannya kan supaya timbul paspornya, anaknya ke Singapura, ya kan? Ternyata dasar dia membuat itu apa? Istrinya nggak kunjung juga kasih itu paspor. Itu gitu. kan cerita, tapi kalau dalam undang-undang misalnya pasal penyelidikan yang udah ada penyidikan polisi, betul. Pasti semua akan kalau gue lah awam hukum, tapi paham logikanya pasti akan bilang, lo tahu kenapa lo bilang hilang di perjalanan, padahal lo tahu nggak ada perjalanan. Benar. Pasti menurut gua nanti akan dikejar ke situ, bener nggak sih? Pasti di situ. Memang itu yang dikejar. Dan polisi akan ngerasa misalnya itu, wah lo nipu gua nih. Pasti di situ yang dikejar. Dah, itu satu. Itu logika awam, berpikir awam ya. Itu logikanya Bang. Terus yang kedua, tujuan dia membuat itu Bang, karena dia nggak dapat paspornya. Sehingga dia buat itu, sehingga dia ke Singapura. Katanya lo diam-diam memindahkan KTP dari Bekasi ke Tangerang kalau salah. Iya, sebelum betul. Itu sebelum kesana ya. Tapi sekarang gini, yang soal yang untuk menutup yang paspor ini dulu ya. Kalau sekarang ada orang yang nanya nih, kalau lo bisa ngulang waktu, lo bakal tetap declare hilang nggak sih? Iya. Gue bilang, waktu saudara-saudara gue yang nanya, gue bilang tetap gue bikin kayak gitu. Iya. Karena lebih baik gue yang dihukum dibanding anak gue nggak dapet vaksin. Itu kepikiran gue waktu itu. Nah, soal kenapa akhirnya gue sekarang ada dalam masalah hukum kayak gini, jujurnya kalau orang mau objektif ya karena gue percaya dia sebenarnya. Iya. Runut dulu ke belakang harusnya. Iya. Itu kan apakah dasar itu bisa dijadikan pertimbangan dalam hukum atau? Karena itu kan kita nggak tahu. Karena kan ibaratnya bicara undang-undang pasti. Kita kan gini Bang. Ya kan, bener gak sih? Kita kan gini Bang. Ini kan kita harus mencari keadilan. Nah makanya menurut gue ya. Kalau itu sering gini, daripada lo dilaporin di Kepri, lo dilaporin di Lampung. Lo kenapa nggak sih ketemu aja berdua sama selfie? Udah gimana? Kita mau baik-baik. Terus oke, anak nih lo bisa pegang, beres gitu. Gue pengennya begitu. Itulah. Gue bersedia jadi penengah kok. Nggak usah sampai podcast juga nggak apa-apa kalau lo nggak mau dionerin. Begini kitanya bro ya. Gue sama selfie nggak kenal, baru kenal kemarin. Gue sama lo juga baru kenal. Tapi hati gue kalau begini-begini, gue pengen sih selesai gitu, ngerti gak sih? Setuju Bang. Gue gak mau nanti lo ribet masalah hukum, dia masalah hukum. Setuju. Itu. Lo masuk penjara, selfie masuk penjara. Anaknya si siapa?
Iya. Iyal gimana? Benar. Setuju, Bang. Jadi gini, bro. Awalnya kan gue kasih video call dia sama anak. Terus kenapa itu stop? Karena kalau lagi video call sama anak nih, misalnya contoh nih, anak gue lagi nonton Cocomelon. Kalau di video call, berarti kan YouTube-nya berhenti kan? Iya. Nah terus, kesel kan dia kan? Keganggu nonton Cocomelonnya kan? Nangis dia. Dibikin framing sama dia seolah-olah, tuh kan, kangen sama mamanya. Terus, udah lagi video call, nggak fokus. Dibilang karena gue mengalihkan. Lama capek kan gue kan? Oke. Terus, gini, udah gini aja deh. Lebih baik mending ketemu aja. Gue malas digoreng. Udah, mulai sekarang ini daripada gue kalau ngomong dijadiin gorengan terus, kita ngomong pengacara aja, biar nggak bisa digoreng. Iya. Gue minta pengacara gue, temuin pengacara, dia bilang suruh temuin di rumah. Rumah gue nggak pernah pindah, bro. Sampai sekarang pun nggak pernah pindah. Di Indonesia? Di Singapura. Di Singapura pun juga nggak pernah pindah. Ya, yang dia bilang apartemen yang dia datang, katanya lo ngasih pengumuman. Nah, itu nanti ada CCTV-nya. Iya. Kenapa gue pasang poster itu? Karena gue tahu banget nih karakter dia gimana. Pasti dia akan nyelonong ujuk-ujuk kayak gitu, dan itu yang nggak khawatirin. Sok-sok masih tenan di sana. Poster itu tujuannya bagi gue supaya lo jangan nyelonong, supaya lo bikin janji biar gue jemput di bawah. Iya. Mau nggak kalau dia jemput lu lihat anaknya, boleh nggak? Boleh. Bener, boleh. Pas lagi di kedubes itu, gue bilang kok kedubes, Bu, in principle saya sebenarnya nggak pernah masalah kalau dia mau ngeliat anak, tapi saya perlu tahu teknisnya gimana. Iya, lihat aja di situ dulu. Bukan nggak cuma itu, gue perlu tahu gini. Lu mau lihat kapan, tanggal berapa, dan dari jam berapa sampai jam berapa. Contoh, dia bilang sampai jam 7. Udah lewat jam 7.30 nih, dia masih di situ. Anak ini harus makan misalnya. Terus gue bilang, udah ya, kan lu cuma maunya sampai jam 7 kemarin kan kesepakatannya kan. Terus nanti digoreng lagi, oh gue diusir. Kan capek kan orang ngadepin kayak gitu kan. Bro, gini. Satu lagi gue baru ingat nih. Bukannya putusan cerai udah selesai? Belum masih. Yang dia kalau salah gue sempat ingat dia ngomong dia udah cerai. Hak asuh jatuh ke tangan dia. Itu benar apa enggak? Putusan PN Tangerang. Iya. Apa? Putusan PN Tangerang dikabulkan gugatan dia. Iya. Nah, perceraian sama hak asuh anak. Iya. Kita banding. Iya. Nah, banding juga dikuatkan putusan PN Tangerang. Iya. Nah, sekarang posisi kami kasasi. Oke. Nah, jadi kalau kita udah bicara bikin hukum kasasi. itu belum inkrah. Belum inkrah ya. Oke. Jadi biar saya tahu juga nih. Cuma tadi yang tapi Bung pribadi tanya, pun nanti masalah KTP aja yang nanti. Nah, tadi kan tertinggal tadi, jangan lupa nanti. Jangan lupa. Nerusin dulu ya. Oke, lanjut. Nah, terus gue waktu itu sempet minta pengacara gue ngobrol sama pengacara dia. Temuin lah anak ini di Singapura. Yang terjadi, dia minta syarat untuk bisa nemuin anaknya. Oke. Masuk akal nggak? Lu mau temuin anak minta syarat. Syaratnya itu salah satu strong point-nya adalah dia mau berbagi 2 minggu. Gue pas baca itu, gimana kita mau berbagi 2 minggu? Dengan pengacara yang lama ya? Dengan pengacara yang sekarang. Yang baru ya? Bukan yang kemarin datang tapi. Iya. Nah, gimana gue mau percaya lu mau komit 2 minggu, sebulan kemarin aja lu bilang lu nggak mau penuhi karena melanggar hak asasi anak. Padahal yang nentuin, yang nambah-nambahin klausulnya lu semua. Oke. Terus dari situ gue bilang, udah gini aja, gue nggak mau ada syarat. Kalau lu mau temuin anak, ayo temuin. Tapi kalau nggak mau, terserah lu. Oke. Nah terus nggak pernah ada lagi nih kelanjutan nih. Terus kenapa akhirnya ada poster itu? Dengan ada posternya itu pun dia tetap nyelonong tailgating, which is ini ilegal sebenarnya di Singapura. Itu gue ada buktinya, gue share video CCTV-nya. Nanti tolong di show ya. Itu dia dengan ibunya dan adiknya, di mana ibu dan adiknya pakai jilbab dan masker. Padahal mereka bukan non pokoknya mereka kan. Terus naik, begitu ngeliat CCTV, gue memang sengaja nih pasang CCTV baru depan ya, dibilang taruh cerita, CCTV ya. yang di ini karena pengalaman pribadi gue ya, kalau yang di Batam itu ada CCTV recordnya yang terjadi di ruangan itu, mungkin nggak sampai seluruh kompleks ini gue. Iya. Udah selesai perkara. Karena nggak ada, makanya gue sekarang kelimpungan. Jadi gue pasang CCTV ini untuk kalau besok dia make a scene di depan apartemen gue, terus dia bilang, oh gue kena KDRT, at least kamera itulah yang bisa jadi membantu gue defense bahwa enggak, itu nggak terjadi. Itu tujuan gue sebenarnya. Dan benar, dia lihat CCTV, dia nggak sampai ngetok, balik lagi langsung U-turn ke lift, nanti kelihatan di videonya kan. Nah pertanyaan gue simple, kalau niat lo mau ketemu anak,
kenapa juga lo harus pakai jilbab dan pakai masker? Ya karena mungkin udah ada pengumuman dia belum mau sebelumnya tuh ya. Oke. Tahu. Oke. Kenapa? Oke. Itu yang bikin gue question mark. Dan kenapa lo nggak bilang lewat pengacara? Kan gue udah bilang kalau mau ketemu atur lewat pengacara. Oke. Nggak dilakuin. Nah, sekarang gini, kita bikin beberapa kemungkinan ya. Andai kata lo kasasi, ya kan? Menang nih, hak asuh di tangan lo. Boleh nggak dia ketemu anaknya? Nggak perlu itu pun gue udah minta kan lewat pengacara gue. Dengan 2 minggu, 2 bulan, sebulan tadi? Bukan 11 bulan. Suruh gue yang minta dia temuin di Singapura. Itu ada buktinya, udah gue share kan. Tapi boleh nggak misalnya begitu dia juga sebulan anaknya di Indonesia? Sangat-sangat boleh lah buat dia. Maksud lo sama dia sebulan di Indonesia? Iya. Nah yang ini gue terkendala karena dia tuh udah diregister untuk sekolah di Singapura. Ya kalau misalnya libur sekolah, misalnya gue menang nih, libur sekolah dan dia mau bawa untuk liburan, ya sah-sah aja. Nah, andai kata hak asuh udah jatuh ke tangan dia gimana? Nah itu, kalau lo rela nggak? Bahwa dia kan pasti akan sekolah di Indonesia. Nih kasasi lo kalah nih, at least ya. Kita bicara kebalikannya nih. Iya. Jujurnya gini, kalau itu terjadi, gue harus patuh pengadilan. Iya. Iya dong, iya benar nggak sih? Jadi sampai itu terjadi, ya gue ikutin dulu aja prosesnya. Itu aja kalau gue. Karena kan bukan lo mikirin lo atau mikirin selfie. Lebih ke mikirin mikirin anaknya. Iya. Iya. Nah itu bad effortnya lo tinggal di Singapura, dia di Indonesia pasti gitu kan. Sekarang anak di mana dia? Singapura. Ada sama beliau. Di Indonesia. Gitu loh. Iya kan ya? Adalah sama gue, dia tahu di mana. Dia tahu kok ada di mana. Maksudnya gini, gue tuh depan aja. Iya. Sekarang dari Indonesia apa enggak? Gue sejujurnya gue keberatan untuk jawab itu karena pasar dia nanti semua. digoreng lagi, Bang. Digoreng lagi, Bang. Gue netral nih. Maksudnya gini, kenapa gue nanya begitu? Oke, untuk sekarang ini kalau dia ada di Indonesia, lu mau nggak sih bila dia gendong anaknya, tapi gue akan ada di situ, gue ngejamin dia nggak akan mau pergi. Oh, boleh banget lah, Mau Bang. nggak? Gue yang jamin nih. Boleh banget lah, Bang. Tapi kalau kenapa-napa, gue juga akan kejar dia. Boleh banget, Bang. Gimana pun juga ya, Nil ya. Kalau Itu emang kan ibunya. anak lo di Singapura, ini demi kemanusiaan nih. Gue juga mau kok terbang ke Singapura, buat dia ketemu anaknya. Tapi gue jadi jaminannya gitu. Intinya gitu loh. Ini gue pasang badan nih jadinya. Tapi dia juga harus ngargain gue. Iya. Jangan gue kasih jamin tiba-tiba jaminan gue yang kena gitu kan. Setuju banget, Bang. Kalau itu terjadi karena apa? Boleh nggak dalam berapa hari ini lu kasih dia ketemu anaknya. Kalau perlu biar nggak dibawa kabur, taruh dikunci segala macam, gue jaga di depan deh. Ya. Biarin mereka bertiga. Tapi biarin mereka bertiga, Ya, lu ngomong. betul. Terus juga ada kesempatan sekarang gini, kalau lo mau nih, gue kasih kesempatan, oke, nggak usah ada pengacara. Iya. Pengacara dia nggak ada. Benar. Lu sama gue di rumah ini, kalau perlu ada gue di tengah, ayo. Kalau nggak, gue tinggalin, gue tutup sini. Lu ngomong. Gue jadi sedih sih. Gue tuh maksudnya apa ya? Iya, gimana pun itu kan anak gitu loh, Bang. Setuju. Gue tuh bukan ngebela lu, bukan ngebela selfie ya, karena gue tuh dari 2 tahun ini banyak ngalamin orang-orang yang urusannya sama anak gitu kan. Karena gue juga tahu namanya jauh dari anak gue gitu kan ya. Gue mau bro, gue mau lo berdua bayan gitu. Kalau emang mesti cerai udah, dia nggak apa-apa cerai, tapi kalaupun cerai gue juga nanti gue mau ngomong sama Selfie bahwa tolong jangan halangin bapaknya ketemu anaknya. Iya. Kalau emang sekarang belum keputusan cerai, oke, kasih sebulan. Kalau emang dia udah datang sekolah sana, ya udah selfie lah di sana. Benar, ya kan? benar. Nggak mesti satu ruangan sama lo. Setuju. Ya kan? Dia pasti punya uang kan bukan orang susah kan? Buat sewa apartemen sebelahnya, udah gitu. Ya lo perlu bikin surat perjanjian gitu loh. Setuju banget. Nah kalau mau, ayo. Nanti kasih telepon Selfie ke gua, karena gua nggak punya nomor teleponnya juga, yang punya telepon si Andre. Kasih gue, kita ngobrol. Iya. Tapi lalu gue tanya sama lo, boleh nggak ibunya ketemu anaknya? Boleh. Bahkan lu sebelum lu nawarin jadi penjamin gini, itu gunanya pengacara gue waktu itu nawarin, tapi yang dia minta syarat. Iya. Terus terakhir, dia minta lewat KBRI fasilitasin. Gue bilang, atau dulu sama pengacara teknisnya gimana. Diskusilah sama pengacara gue. Ini yang kemudian digoreng lagi. Senin, dia sama pengacara dia sama pengacara gue janjiannya Jumat. Senin dia bikin statement bahwa pengacaranya Daniel minta untuk cabut dulu semua laporan. Terus gue langsung mikir, pengacara gue aja belum ketemu pengacara dia, kok bisa tahu syaratnya ini dari gue? Dan memang gue nggak minta syarat itu. Jumat ketemu,
ternyata pengacara dia yang nawarin itu. Oke. Ini disampaikan ke gue, terus gue bilang kalau dia bener genuine mau kayak gitu, ya memang berarti itu memang jalannya damai, ya udah yain aja, gue bilang gitu. Begitu dia sama pengacara gue hilang. Iya. Nah tapi ini tetap digoreng lagi. Tapi gue ngerti sih, mungkin gini, paspor pasti ada di dia. Nggak, paspor yang di dia pun udah dikembalikan ke imigrasi. Yang dia Iya, bilang, iya. Bang, waktu yang ke pos Iya. itu, paspornya saya taruh di brankas katanya. Iya, gue ingat. Iya kan, nggak ada niat dia mau curi paspor, Bang. Karena apa? Iya. Sudah ada kesepakatan bahwa apa? Anak nanti saya yang pegang, nanti sebulan kemudian kamu ya. Nah, tujuan dia bawa ke Singapura kan kebangun framing. Anak mau dibawa kabur, Iya. kata dia. Ya, emang kerja di situ. Bagaimana sih mau dibawa Iya. kabur? Rumah yang di Singapura itu pun dia nggak berubah di situ tempatnya, gitu loh, Bang. Makanya justru- saya kecewakan Iya. tuh itu, Iya. gitu loh. Gue tahu pasportnya itu ternyata dia bohong sama gue kirim itu, ya dari postingan dia sendiri. Oke. Gitu. Sekarang anak lu berarti nggak ada surat dong di situ. Jadi gini, dependent pasnya ini harus gue batalkan karena dia kan sering banget kirim-kirim email ke kantor gue. Iya. Ya, Ke atasannya ditembusin. Karena memang dia pingin gue dipecat gitu. Iya. Cuman untungnya di Singapura itu orang-orangnya itu lebih objektif. Jadi dia nggak mau dengar satu sisi doang. Iya. Poin mereka tuh menurut gue cukup objektif juga. Ini gue tahu, ini personal matters. Gue nggak mau ikut campurin karena personal matters. Iya. Yang gue mau tahu, kalau ini nanti mengait ke reputasi company, ya janganlah kita diikut-ikutkan. Iya. Atas dasar itulah makanya gue batalkan izin tinggalnya, karena gue nggak mau Izin tinggal kebawa-bawa. Sylvia. Izin tinggal si anak lo, karena iya. gue nggak mau perusahaan gue kebawa-bawa Iya. gitu loh. Kan ini ranah pribadi gue gitu. Jadi yang dia bilang dia yang batalkan itu bohong, itu gue yang batalin. Nah, karena itulah jadinya dia terkendala sekarang untuk mulai sekolah. Gue waktu itu sempet raise ke imigrasi, Pak, sorry nih ya Pak, waktu klarifikasi gue pertama nih dipanggil sama imigrasi Kota Bumi. Imigrasi Kota Bumi kepalanya waktu itu clear ke gue, bilang pas gue udah jelasin yang ini kan dia udah bilang kirim tapi ternyata bohong gitu. Dia langsung bilang, oh ini ranah pribadi nih gitu. Saya sih nggak mau ikut campur yang ini. Yang perlu saya tahu, kamu buat pasportnya tuh sesuai prosedur nggak? Iya. Karena yang dikhawatirkan kan gini, ada yang dikhawatirkan tuh paspor ini terbit ajaib gitu. Iya. Simsalabim jadi gitu. Nah terus Iya, yang dipikiran gue begitu pasti. Iya, begitu ya. padahal Bisa. enggak, Bang. Bahkan di surat pembatalan Kota Bumi itu pun dia state kok di situ bahwa pembuatan ini sesuai prosedur, itu dia buat. Alasan kenapa dibatalkan itu cuman karena statement hilang ternyata nggak hilang. Iya. Gue waktu itu yang si kota Iya. pemimpin yang kepalanya yang pertama clear, dia bilang ini ranah pribadi, saya cuma perlu tahu ini sesuai prosedur atau enggak. Kalau sesuai prosedur, ya udah saya nggak mau ikut campur. Iya. Imigrasi nggak mau ikut campur permasalahan pribadi kalian selesaikan sendiri. Iya. Gantilah kepala imigrasinya. Ini persepsinya beda lagi. Kalau yang ini dibatalkan karena hilang ternyata nggak hilang. Terus waktu itu gue bilang, Pak, kan saya udah pernah klarifikasi sebelumnya. Dan jujurnya, ini yang saya bilang ini bukan identitas yang dipalsu, namanya jadi completely different, orangnya completely different. Bukan loh, cuman ini doang. Dan itu pun berdasarkan akte yang di Batam itu yang udah pernah saya serahkan juga ke Bapak, jelas haknya itu memang pada saat itu pasportnya harus di saya. Tapi nggak pernah diindahkan. Nggak dikasih sama si pihak istri paspor Tapi gue sih itu. paham sih kenapa dia nggak ngasih, mungkin dia berpikir kalau paspor itu dikasih ke lo, Dibawa lo kabur. bisa lebih pergi lagi kemana-mana, mungkin gitu kan. Itu asumsinya beliau. asumsinya. Sah-sah Iya. saja. Oke, sekarang pertanyaan saya malu dulu sebaliknya. Ah. Kalau hak asuh ada di tangan lo, Iya. ya, lo menang banding, kasasi ya. Selfie boleh nggak ketemu anak lo? Welcome. Dia disaksi nih. sekarang. Silahkan lu ngomongnya. Justru gue pengen begitu. Karena gini, Nggak boleh ya? gue Nggak dipersulit ya? Iya. pribadi gue ya. Iya. Ini karena dia terus-terusan nyerang gue lagi Iya. fitnah, jujur nih ya, Iya. pribadi gue tuh gue nggak nyaman sebenarnya dekat Iya. dia. Iya. Tapi gue ngeliat anak gue. Demi anak lah. Iya. Sekarang kayak gini, contoh simpel aja ya. Dia mulai viralin kasus gue ini November. Butuh waktu sampai gue Februari klarifikasi kenapa. Iya. Yang gue lihat anak gue, kalau ini sampai viral, emang mau pikir besok kalau dia ke Indonesia, Iya. nggak ada kemungkinan temennya bilang,
oh lu yang sama bapak lu ribut di media sosial kan? Ya bisa jadi. Mental anak yang otomatis berdampak. akan begitu. Mental anak. Gue diem. Terlanjur nih bro. Gue mulai klarifikasi itu bukan karena gue mau bela diri, tapi karena dia udah mulai nyerang adik gue mandul lah. Nggak dengar gue gitu tuh. Itu yang jadi kenapa yang video Batam itu viral kan karena dia bilang adik gue nikah udah sedih. Udah, itu nggak usah dibahas lagi panjang, nggak usah dipanjang. Udah, biarin. Hampir 7 tahun ceritanya. Iya. Dan memang belum dikasih rezeki anak lah itu. Nah itu yang dijadiin gorengan sama dia bahwa karena dia nggak bisa punya anak, makanya mau diambil anak gue ini. Ngomong di mana dia? Di media sosial. Oke, ada tuh. Ada. Dan ini yang membuat orang menghujat dia si mandul itu. Gue ngeliat itu pun sedih banget gue. Oke, sekarang gini sih. Oke lah. Oke, lanjut. Apalagi ya, ini orang yang menghujat dia mandul itu karena orang ini nggak lihat adik gue ini pada saat kita hidup di Singapura pun ada satu momen dia bantuin ngerawat si Iel. Gue sampai bikin video kompilasinya buat orang lihat adik gue tuh nggak sejahat itu loh. Nanti tolong diputerin ya videonya. Boleh. Sekarang kita putar ya. Udah, sabar lah, jangan ini ya. Mari lupakan udah. Dia viralin lu viralin dia. Jejak digital emang nggak bisa dihapus. Udah terjadi. Tapi kan jejak digital itu akan ada jika lo nanti dua-duanya lo berdamai. Iya. Lo berdamai. Even sekarang sebelum putusan banding atau kasasi lah, lo berdamai. Lo memperlihatkan bahwa dua orang tua yang lo punya anak lo tuh punya lihat orang tuanya akhirnya baik, akhirnya ada dari digital baru kan. Orang juga akan apresiasi itu kok. Orang juga nggak akan menghujat lo lagi, nggak akan hujat Selvia, nggak akan hujat adik lo. Kalau ada itikat baik dari lo berdua, ya kan itu akan jadi jejak digital juga kan. Benar. Ya kan. Benar. Mungkin kalau udah kayak gitu akan terlupakan tuh yang kemarin orang tuanya ribut. Ya kan. Udah. Tapi nanti ya udah. Sekarang lu udah tanya, kalau andai kata ya Akasu ada di tangan lo menang, boleh ya Selvia datang kapanpun ya. Oke, ini jadi saksi nih. Tapi gue tanya juga sama kamu Selvia, kalau andai kata hak asuh di tangan kamu, boleh nggak bapaknya ketemu? Nanti Selvia tolong jawab, ya terserah mau jawab lewat Instagram atau video kirim ke kita, ya biar jadi ini atau mungkin datang sini lagi juga boleh, ya kan? Boleh. Jadi biar jadi kami nggak usah ikut, orang tua Silvia nggak ada, terus yang ditendensiuskan orang tuanya beliau yang katanya ikut campur segala macam nggak ada. Dah, di sini ada Daniel, ada Silvia, ada Bang. Saya terserah mau ada di sini apa saya keluar ke sebelah. Benar. Plus ada ini. Iya, sih. Ada lu nih. Boleh. Tuh. Terserah. Lo mau ada on air biar bukti atau enggak pun enggak apa-apa. Iya, kita enggak usah ada konten. Saya senang banget. Saya senang banget kalau Abang bilang begitu. Iya, ngerti. Biar nanti Toto udah selesai, udah damai aja. Damai. Toto orang udah nggak usah digoreng-goreng lagi, selesai ada kesepakatan apa sini, gue jadi saksi, gue jadi penjaminnya deh. Oke nggak? Ya. Begitu, ada lagi yang mau sampaikan? Ada. Apa? Yang masalah pertanyaan lo KTP. Ya. Jadi gini, kenapa gue pindahin KTP dari Bekasi ke Tangerang? Tangerang. Jadi gini,
pada saat gue nikah, pengantin baru kan bikin kakak baru. Oke. Waktu itu pilihannya 2, mau alamat Rumah lo, bokap, nyokap, rumah dia. mertua. Enggak, ini waktu itu Sukatani. Iya. Karena problem gue waktu itu di Tangerang, wah kasihan nih kalau repotnya ngurusnya jauh kan. Anyway, kita bakal tinggal di Singapura juga. Iya. So, bagi gue nggak masalah sebenarnya dimanapun, yang mana aja yang cepat intinya gitu. Dibuatlah di Bekasi, karena itu lebih cepat. Gue nggak tahu pada saat buat kakak keluar KTP baru. Ini gue nggak pernah tahu sampai setelah setahun lebih baru gue tahu. Jadi ternyata gue ada KTP alamat Bekasi. Berapa kali gue minta sama mertua gue, nggak pernah dikasih. Menurut sosmednya dia bilang udah dikasih. Tapi gue udah share juga bukti, nanti juga di-share bahwa pada saat di gugatan pun itu dicantumkan sebagai di daftar bukti dia bahwa dia mencantumkan KTP asli Bekasi gue. Pertanyaannya kalau emang udah dikasih, terus kenapa lu bisa cantumin? Nah, dan selama setahun lebih kakak itu ada di Bekasi, anak gue nggak pernah dimasukin ke kakak. Dugaan pribadi gue, ini jangan-jangan lu lagi cari cara celah untuk buang purbanya dulu. Karena knowing dia nih, likely itu bisa terjadi. Ini masalah marga gitu ya? Marga. Oke. Terus, gue akhirnya berpikir gini, ini kalau kenapa-napa gue butuh keluarga gue, butuh dokumentasi keluarga gue, harus lewat mertua. Kenapa nggak gue pindahin aja? Gue punya rumah di BSD. Jadi rumah itu dulu gue beli, karena waktu pas dia mau open up ke keluarga dia, gue bilang, kalau sampai nanti lu diusir dari rumah karena gue pribumi, sama kayak tante lu dulu, kita punya rumah di Tangerang. lu tinggal di sini. Iya. Nanti lu gue biayain. Walau ini belum nikah waktu itu ya. Apa kata dia waktu itu? Iya. Nanti lu gue biayain di situ. Kalau mau lu punya mobil supaya lu bisa ke kantor, nggak apa-apa gue yang DP, tapi cicilan nanti lu. Udah sampai ngomong sampai situ. Itulah kenapa gue beli rumah di BSD. Nah terus gue pikir supaya ada independensinya keluarga gue dan gue bisa jadi kepala keluarga seutuhnya, gue pindahin lah dari alamat mertua gue ini ke Tangerang. Dia masih berpikir mindahinnya itu kayak proses zaman dulu, harus tanda tangan dia atau apa. Ternyata enggak. Semua udah lewat online. Gue inisiasi malah dari Singapura. Kendalanya cuma satu, waktu itu dia minta nomor handphone Indonesia. Itulah yang gue pakai nomor handphone bokap. Karena ternyata lewat WhatsApp itulah dikeluarin surat bukti pindah. Nah, dari surat bukti pindah inilah akhirnya gue ngurus kepindahan ke Tangerang. Di Tangerang inilah pada akhirnya nama anak gue akhirnya ditambahkan. Nah, lucunya, ini kan udah pindah nih, kakaknya ya. Berarti kan dia udah bukan domisili di Bekasi lagi ya. Sempet juga waktu itu kita query nomor itu udah nggak ada lagi di Bekasi. Bisa keluar pencatatan sipil kelahirannya anak gua di Bekasi. Padahal di Singapura. Bukan. Catatan sipil. Iya. Padahal tuh bisnisnya udah nggak di situ. Iya. Ini sekarang kita lagi curiga, ini kok bisa? Iya. Makanya sekarang kalau misalnya orang bilang kan sekarang gini ya, secara prosedur nggak ada yang gua langgar. Tapi secara prosedurnya ini memang ada, kalau yang gue lihat flow-nya juga, cacatnya juga. Harusnya kalau misalnya mau kayak begini, ada dong ketentuan dari Dukcapil, kalau lu mau pindah domisili, KTP yang lama lu serahin. Jadi gue keluarin yang baru. Itu nggak terjadi. Jadi kalau lu tanya gue sekarang nih, total lu punya berapa KTP sih sekarang? 1. Gue punya yang terbaru 1, tapi totalnya sebenarnya ada 3. Yang alamat kan ini nggak bisa double kan? Nicknya sama semua, alamat yang berubah. Nah itulah yang bukannya KTP lamanya harus diambil ya, nggak ya? Itu enggak. Iya. Makanya. Iya. Nah mungkin gue nggak tahu nih ya, apakah yang kasus di Lampung ini yang dibilang gue memasukkan data itu, apakah karena dia pikir dia cerita ke penyidiknya bahwa ya selama ini kita domisili di Bekasi, kok bisa dibikin tiba-tiba Tangerang ajaib gitu loh. Gue nggak tahu kalau ini. Sebetulnya ini nggak perlu terjadi sampai sejauh ini, udah nggak perlu terjadi. Intinya adalah cuma tinggal lu sama selfie. Nggak usah lagi sama mamanya selfie, nggak usah lagi sama
orang tua lu, udah. Iya. Lu berdua, orang tuanya harus ikhlas nerima apa adanya keputusan lo dan oke lu sebagai kepala keluarga, ya lo yang menentukan. Bahkan Bang, orang Ya. tuanya, bokapnya Daniel pun udah kontak ke Selfie, damailah kalian, Ya. jumpalah kalian. Gini, abis kata ini beliau. lo pulang, gue ada podcast satu lagi abis ini. Ah, Gue minta nomor telepon Selfie, lo teleponin, gue ngomong sama dia. Iya. Gue coba ngobrol. Makasih banyak Bang Uya. Ya, tadi gue juga kasih tahu tawaran lo untuk ketemu ya. Benar. Ya. Benar Bang. Anaknya boleh ketemu ya? Iya. Dalam minggu ini boleh ya? Boleh nggak diatur minggu depannya gitu? Karena gue balik nih. Dia kerja. Gue Lo kapan mau balik ke Singapura? besok. Balik ke Singapura, iya. Iya. Kapan mau dalam waktu Nanti dekat kita ini? kontak-kontak lagi lah. Iya. Yang penting, Oke. dengan lu mau masang badan kayak gitu, bagi gue appreciate yang baik. Iya. Gitu. Oke, dan nomor lo nanti gue minta juga gue save. Nomor Selfie juga gue save biar jadi gue kontak langsung. Iya. Ya. Oke, itu aja. Ada yang mau lo ngomongin? Poin gue sih simple. Sel, kalau lu lihat video ini, Iya. mungkin juga lu sekarang udah sadar, udah terlambat sebenarnya untuk lu mengulang momen-momen yang lu hilang bersama anak sebenarnya. Tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Sekarang kalau memang dukungan orang medsos itu yang membuat lu di atas angin, percaya sama gua, mereka nggak akan selamanya Iya. bersama lu. Dan hal itulah yang membuat lu justru jadi bikin lu susah sendiri ketemu anak lu. Jadi bagi gue simple, kalau lu masih mau fokus galang opini di medsos untuk nyerang keluarga gue dan gue, by all means terserah. Tapi perlu lu pikirkan, ada berapa banyak momen yang lu lewatkan sama anak lu sebenarnya. Lu tahu nggak, dia udah bisa lompat-lompat, dia udah bisa bilang cicak, udah bisa bilang nama gue. Oke. Jadi pas Pikirin aja, udah bisa ngomong nyebut nama gitu ya? nama gue udah bisa dibilang. Iya. Dan jadi anak gue ini waktu udah 1,5 tahun pun nggak pernah bisa bilang mama, tapi 7 bulan dia udah bisa bilang papa. Iya. Waktu di gua yang ngajarin bilang mama. Jadi gue tunjukin Iya, fotonya iya, nih. iya, iya. Ini apa ma kayak gitu. Oke. Akhirnya dia sekarang bisa Lo udah. ngomongin tuh, yakin tuh? Iya. Iya. Lu boleh tanya deh sama keluarga gua, maksudnya memang kalau lagi di medsos Iya. ini dibilang gua pencitraan, terserah. Iya. Tapi faktanya begitu. Oke, ngerti apa? Ngerti, gue paham. Oke. Lo bisa teleponin Selfie nggak? Nggak ada, gue speaker ya, nggak ada. Iya. Gimana Selfie, gue speaker nih? Iya. Kak, aku please Kak, aku mau ketemu Kak. Aku cuma mau minta satu hal aja Kak. Aku nggak akan ribut-ribut Kak. Benar ya, dijamin ya. Soalnya gue kalau nggak apartemen gue nanti gue yang ditegur nih. Terkadang RT baru. Iya. Oke. Suara Ya. sekencang apa sih Kak? Iya, nggak. Karena gue juga pernah nanya sesuatu sama lo. Oke, lo ke apartemen gue, dari Kokas kan dekat. Nanti jemput Andre ya. Gimana Selfie, gue speaker? Ya. Kak, boleh Kak. Thank Oke. you Kak ya, thank you ya Kak. Ya, oke, Selfie ya. Kak, aku mau ketemu Kak. Aku cuma Oke, ini gimana? Kita nunggu dulu apa? Si itu dulu, pasti dulu kasihan ya. Hah? Iya dia. Kita break dulu ya. Iya. Iya, biar. Dan soalnya kalau di bawah takut nanti gue dimarahin sama pengelola, mendingan di sini aja. Bentar, kita cut dulu aja ya. Iya Kak. Oh, walaupun gue sama Selfie juga belum kenal banget ya. Cuma nggak apa-apa, gue mau kok. Ya, tapi Selfie juga harus menghargai gue juga. Ya, menghargai gue juga. Oke, terima kasih banyak ya, kasih komen guys. Mudah-mudahan setelah ini jika ada yang goreng-goreng lagi di media, tujuannya apa? Kita biar demi anak ini udah nggak usah ada lagi penggorengan biar yang mereka menyelesaikan. Ya. Boleh, aku komen juga Bang. Boleh. Jadi intinya Ya. kami di sini sebagai penasihat hukumnya, kami sama sekali tidak pernah menasihatin seorang Daniel ini. Pokoknya lu fight. Setuju Bang, gue apresiat sama Abang. Kami selalu berupayakan coba damai demi anak, kan begitu kan Bang ya. Nah, kalau memang ini terjadi, waduh saya apresiasi sekali sama Bang Uya, bisa menginisiasi seperti ini gitu. Nah, saya juga berharap pengacara dimanapun berada, jangan karena teken kuasa, cari fee segala macam ya, tiba-tiba berkeruhlah ini suasana keluarga gitu. Kalau bisa udah damai-damai aja. Gitu. Itu juga keinginan pribadi saya Bang. Oke, siap. Nggak heran, walaupun orang Batak tapi dengerannya lagu Pance Pondak. Iya. Buat nambahin dong, kalau prinsip bokap nih yang menurut gue yang bakal.
Saya juga berharap kalau lu nggak bisa mendamaikan permasalahan rumah tangga, at least lu jangan memperkeruh. Ya, inti setuju. Itu bagi gua. Makanya dalam milih pengacara pun gua memang nyari yang persepsinya begitu. Setuju, Bang. Setuju. Makasih banyak, Bang. Ya, kalau Abang juga bisa membereskan ini dengan baik, Abang jadi geng saya, Bang. Ya. Terima juga nggak kasus pro bono? Gue banyak nanganin orang-orang yang nggak punya duit nih. Bang, yang Harisi Tanggang saya pro bono, Bang. Iya. Saya nanganin madrasah, ada di Condet juga, diserang sama yayasan pro bono. Sama beliau pun, Bang, coba. Kami nggak ada dibayar apa-apa. Oke, nanti ketemu sama gue, abis ini ngobrol sama gue ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi geng saya, Bang. Nggak ada, Bang, pro bono, Bang. Terima juga nggak kasus pro bono? Gue banyak nanganin orang-orang yang nggak punya duit nih. Bang, yang Harisi Tanggang saya pro bono, Bang. Iya. Saya nanganin madrasah, ada di Condet juga, diserang sama yayasan pro bono. Sama beliau pun, Bang, coba. Kami nggak ada dibayar apa-apa. Oke, nanti ketemu sama gue abis ini ngobrol sama gue ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu?